Wahyu 3 ayat 8. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu dan tidak dapat ditutup oleh siapapun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Dari ayat 8 ini ada kata hal yang sama. Aku tahu. Yang pertama, aku tahu. Itu artinya apa? Artinya Tuhan melihat, Tuhan memperhatikan, Tuhan memeriksa, Tuhan menyelidiki. Bagian pertama ini dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Aku tahu niat hatimu. Aku tahu segala sesuatu yang kau kerjakan. Aku tahu. Seharusnya dari ayat ini kita mengerti bahwa pelayanan harus tetap murni. Tetapi banyak yang gak jadi murni, hilang kemurnian. Yang dulunya murni, tidak lagi murni. Yang dulunya tulus, tidak lagi tulus. Yang dulunya mengabdi, tidak lagi mengabdi. Kenapa? Karena kehilangan hal-hal yang ilahi di dalam hatinya. Ketika seseorang mempunyai sesuatu yang ilahi, sudut pandangnya beda, cara melihatnya beda, cara respon hatinya beda. Tetapi orang yang telah kehilangan perkara-perkara ilahi gak mampu lagi melihat perkara-perkara ilahi. Sudut pandangnya akan seperti orang dunia. Cara melihatnya, cara hidupnya, cara memperolehnya akan seperti orang dunia. Tidak lagi mampu melihat, bergerak, dan mendapatkan yang lebih dari Tuhan. Kenapa? Karena kehilangan hal-hal yang ilahi. Selalu dimulai dengan masalah kecil, kekecewaan. Keretakan kecil adalah bahaya ketika masuk di dalam tingkatan yang lebih tinggi. Aku tahu segala pekerjaanmu. Apa artinya? Artinya segala sesuatu yang dipersiapkan di dapur, bahkan segala sesuatu yang kita beli dari pasar sebelum kita masak, Tuhan berkata, aku tahu. Bahkan ketika kita memasaknya, memprosesnya menjadi masakan, lalu membawanya ke meja untuk Tuhan, untuk perjamuan Tuhan, Tuhan juga tahu. Apakah kita mengerjakannya asal-asalan? Apakah kita mengerjakannya asal jadi? Apakah kita mengerjakannya dengan ngomel? Atau Tuhan, hati kita penuh dengan penyembahan, penuh dengan cinta, penuh dengan rasa syukur yang besar dan berlimpah. Aku tahu pekerjaanmu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Saudara, di sini terlihat orang yang berada dalam posisi dengan orang yang tidak berada dalam posisi di hadapan Tuhan. Lalu lihatlah, kalau kita berada dalam posisi, maka ayat ini terjadi. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu dan tidak dapat ditutup oleh siapapun. Orang-orang yang berada dalam posisi di hadapan Tuhan, yang diperhitungkan Tuhan, maka orang hidupnya akan dibentangkan oleh Tuhan, akan dibuka wilayah-wilayah baru, akan dibuka pintu-pintu baru, akan dibuka kesempatan-kesempatan yang baru. Dan itu dimulai berada dalam posisi. Tapi ada begitu banyak orang tidak berada dalam posisi karena kekecewaan. Hati-hati dengan kekecewaan. Hati-hati dengan batu kecil yang masuk di dalam hatimu, dan itu akan merusak dari dalam. Akan menjadi musuh yang menggerogoti. Hati-hati saudara. Bereskan, selesaikan, tuntaskan
Jangan sampai ada benih onak duri yang bercampur dengan gandum. Itu yang musuh lakukan, sehingga tumbuh benih dan onak duri menjadi satu tanaman dan terlihat sama, tapi kelihatannya gandum dan onak duri tidak akan pernah sama. Bereskan, tuntaskan, selesaikan. Jangan sampai ada kekecewaan yang mengambil perkara-perkara yang ilahi dalam hati kita semua.